Selamat malam Aumania. Selamat datang di Midnight Live. Apa kabar penonton? Kita berjumpa lagi di bulan yang baru ya. Tetap hati-hati, jaga emosi dan saling jaga warga. Jangan anarkis karena yang anarkis kerjaan provokator. Kalau yang suka mencuri kerjaan, yaitu yang suka mencuri, itu adalah kerjaan koruptor. Provokator dan koruptor sama aja, dua-duanya sama-sama kotor. Tidak suka melihat negara damai dan sejahtera. Semoga kita tetap aman dan damai. Jadi langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Malam ini saya akan sedikit memberikan pesan menjaga negeri. Pesan sebagai warga untuk saling menjaga warga. Sipil harus solid. Hari-hari ini kita dihadapkan pada kenyataan getir, kemarahan rakyat yang terus menumpuk dan bisa meledak kapan saja. Dan ledakan itu bukan datang dari ruang kosong, melainkan dari tumpukan ucapan, tindakan, dan kebijakan elit yang lebih sering terdengar seperti ejekan daripada solusi. Demonstrasi mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online bukanlah anomali. Itu cuma cermin dari suara rakyat yang lama tersumbat. Aksi turun ke jalan jadi cara untuk koreksi. Bukti kalau rakyat masih peduli pada negeri ini. Ironisnya justru suara itu sering dibalas dingin sama pejabat. Dihadang keras oleh aparat dan diprovokasi oleh orang-orang yang senang melihat negara kita rungkat. Ada dinding tipis yang memisahkan penyampaian aspirasi yang sesuai konstitusi dengan aksi anarkis. Tetapi dinding itu runtuh bukan semata karena rakyat emosi, tapi karena elit nggak peka dengan kondisi. Bukannya hadir sebagai penyalur aspirasi, mereka justru larut dalam gengsi dan ambisi pribadi. Demonstrasi yang awalnya dipicu polemik tunjangan anggota dewan, namun kemudian meluas pasca tragedi kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan, memaksa Presiden Prabowo mengeluarkan putusan. Presiden mengumumkan pencabutan kebijakan tunjangan tambahan serta membekukan perjalanan luar negeri para anggota dewan. Sebuah keputusan yang mungkin bisa menambal kebocoran agar kapal NKRI tidak tenggelam diterpa gelombang lautan. Situasi mungkin tidak akan mereda hanya dengan satu keputusan politik. Diperlukan sikap menahan diri, evaluasi, dan keberanian memperbaiki diri. Presiden sudah menegaskan aspirasi rakyat adalah hak yang dilindungi konstitusi. Maka jangan ada lagi wakil rakyat yang tidak punya empati dan tidak bisa menempatkan diri. Presiden juga dengan tegas meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi agar bisa diterima dan berdiskusi. Patutnya permintaan itu segera dilaksanakan. Jangan terus diam. Masih jelas ingatan rakyat tentang tragedi pahit 1998 yang pernah melanda bangsa ini. Luka itu belum benar-benar pulih dan sejarah kelam itu tidak pantas diulangi. Jangan sampai Ibu Pertiwi jatuh ke jurang yang sama hanya karena segelintir elit tidak mampu menahan syahwat kuasa. Agustus yang kelabu kini berlalu, tapi bara amarah belum benar-benar padam. Aparat berjaga, patroli besar dilakukan. Namun seruan demonstrasi tetap bergema di mana-mana. Pertanyaannya, apakah ini murni aspirasi atau ada yang mau memprovokasi? Apapun jawabannya, satu hal pasti, rakyat berhak menyampaikan pendapat. Pemerintah dan DPR wajib mendengar, melaksanakan amanat rakyat. Presiden juga tegas mengatakan, silahkan sampaikan aspirasi murni secara damai dan dipastikan akan didengar, dicatat, serta akan ditindaklanjuti. Jangan takut dengan aspirasi rakyat. Rakyat bukan hantu, tidak bisa membunuh. Rakyat hanya mengeluh dan menuntut janji dan kinerja. Rakyat hanya ingin aspirasinya didengarkan, dicatat, dan ditindaklanjuti seperti kata Presiden. Dan tuntutan itu akan kita kawal bersama. Untuk para elit, sudahi sikap anti kritik dan represif. Jangan jadikan kondisi semakin pelik. Di tengah banjir informasi, semua pihak harus lebih jernih. Jangan mudah terhasut, jangan mudah tersulut. Dan untuk rekan-rekan, saudara, kawan mahasiswa, ojol, buruh,
dan seluruh rakyat Indonesia yang turun ke jalan tetap jaga emosi, jangan mudah terprovokasi. Jangan sampai aspirasi damai bubar dan dicap makar hanya karena terhasut pihak-pihak yang tertawa saat melihat negara ini ambyar. Tidak bisa dipungkiri di saat ricuh ada pihak-pihak yang mengail di air keruh yang ingin bangsa ini runtuh. Suara rakyat tidak pernah sia-sia dan perjuangan menegakkan keadilan selalu menemukan jalannya. Ingat, Indonesia terlalu mahal untuk dipecah belah. Maka perlu saling jaga, tetap hati-hati, tahan emosi. Hati mungkin panas, tapi pikiran harus tetap dingin. Itulah sajian pembuka kami di Midnight Live hari ini. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live, Aumania, kita akan ke informasi yang terbaru. Polda Sulawesi Selatan memastikan pihaknya akan menindak tegas pelaku kerusuhan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar. Saat ini sejumlah nama sudah masuk dalam radar kepolisian. Hal tersebut disampaikan Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono saat meninjau kantor DPRD Makassar pasca dibakar massa pada 29 Agustus lalu. Ia menegaskan aparat tidak akan tinggal diam terhadap perusakan dan penjarahan fasilitas publik. Kapolda Sulsel juga mengungkapkan sejumlah barang bukti kerusakan telah diamankan oleh penyidik. Kebakaran gedung DPRD Makassar menimbulkan kerugian negara hingga sekitar 250 miliar rupiah. Selain kerugian material, insiden ini merenggut 3 korban jiwa. Senin siang, Polda Sulsel masih melakukan olah TKP di kantor DPRD Makassar guna memperjelas penyebab kebakaran. Ini proses yang kita lakukan dan tentunya ini akan lebih memperjelas nanti apa yang terjadi di sini. Dan mohon dukungan dari masyarakat. Apa yang telah kita lakukan dan yang terpenting potensial suspek sudah ada. Ke depan mudah-mudahan semua ini kami bisa selesaikan sebaik-baiknya. Kita ke informasi selanjutnya. Jumlah korban tewas imbas unjuk rasa ricuh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan bertambah menjadi 4 orang. Kita ikuti informasinya berikut ini, pemirsa. Korban keempat adalah Rusdam Diansyah, seorang pengemudi ojek online yang dikeroyok massa karena disangka aparat intelijen. Pengeroyokan terjadi di depan kampus Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Almarhum Rusdam Diansyah meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di 2 rumah sakit berbeda karena kritis. Menurut keluarga, korban telah 7 tahun menjalani profesi sebagai pengemudi ojek online. Grup CEO dan founder Grab dari Singapura datang ke rumah duka menyampaikan ungkapan duka dan memberikan bantuan berupa santunan karena almarhum merupakan tulang punggung keluarga. Jadi kalau dari kami memang ada sejumlah dukungan yang memang bersifat menyeluruh dan memang spesifik ke perorangan. Terkait pendampingan hukum, ini adalah sesuatu yang tentunya kami komunikasikan dan konsultasikan dulu ke keluarga jika keluarga memang ingin dibantu dalam hal tersebut. Dalam hal almarhum Pak Dandi ini nanti kami akan komunikasikan terlebih dahulu dan kita akan menghormati apa yang diinginkan oleh keluarga. Pasca terjadinya aksi demo anarkis di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia beberapa waktu lalu, berbagai elemen masyarakat hari ini menggelar doa bersama.
Dan berita tersebut kami rangkum dalam Monday Live News berikut ini. Gelombang aksi unjuk rasa masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, demonstrasi di depan gedung DPRD Temanggung berakhir ricuh. Massa melakukan provokasi dengan melempari aparat keamanan yang berjaga menggunakan botol dan batu. Tak hanya orang dewasa atau mahasiswa yang tergabung, namun anak-anak usia belasan tahun justru ikut berunjuk rasa secara anarkis. Bupati Temanggung Agus Setiawan bersama Ketua DPRD dan sejumlah anggota Forkopimda yang datang sempat berusaha menenangkan para demonstran. Namun situasi justru semakin memanas sehingga memaksa petugas melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Semoga tak ada korban jiwa hingga kerusakan fasilitas umum dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Temanggung kita geser ke aksi demonstrasi ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Para pengunjuk rasa yang terdiri dari elemen mahasiswa, driver ojek online, dan elemen masyarakat lainnya memprotes sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, kinerja DPR yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat, hingga tragedi meninggalnya salah seorang driver ojek online di Jakarta beberapa hari yang lalu. Dalam aksinya kali ini, massa sengaja membawa replika keranda mayat sebagai simbol matinya rasa keadilan bagi masyarakat. Aksi unjuk rasa yang berlangsung di pintu gerbang kantor DPRD Lampung dijaga ketat aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP Lampung. Aparat juga memasang kawat berduri sehingga massa tak bisa masuk ke halaman gedung dan akhirnya berorasi dari luar kantor. Aksi demonstrasi berlangsung aman dan damai tanpa ada tindakan anarkis dari para pengunjuk rasa. Sementara itu, aksi preventif berhasil dilakukan aparat keamanan yang berhasil mengamankan 3 orang terduga provokator sedang membawa bom molotov dalam sebuah kantong plastik hitam. Beruntung ketiganya bisa ditangkap sebelum bom molotov sengaja digunakan saat unjuk rasa berlangsung. Polisi kini masih melakukan pengembangan penyelidikan terkait asal-usul dan motif penggunaan bom molotov oleh ketiga pelaku. Dari Lampung kita menuju ke aksi unjuk rasa di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ratusan mahasiswa BEM FISIP Universitas Tanjung Pura Pontianak mendatangi kantor DPRD untuk menyuarakan sejumlah tuntutan. Mulai reformasi di tubuh DPR Republik Indonesia, pengesahan undang-undang perampasan aset bagi koruptor, membentuk tim independen untuk mengawasi kinerja DPR, dan mengembalikan marwah lembaga DPR sebagai penyambung lidah rakyat. Menariknya, dalam demonstrasi kali ini mahasiswa tak hanya berorasi, melainkan juga menggelar tabur korek kuping sebagai aksi simbolik lantaran masih banyak wakil rakyat yang terkesan tak mau mendengar aspirasi masyarakat. Ketua DPRD Aloysius dan Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto yang datang menemui demonstran mengaku akan membawa dan menyampaikan aspirasi dan tuntutan massa ke Presiden Prabowo. Usai orasi dan tuntutannya direspon, para demonstran akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Pasca terjadinya aksi demo anarkis di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia beberapa waktu yang lalu, berbagai elemen masyarakat hari ini menggelar doa bersama. Kegiatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus ajakan untuk menjaga kedamaian di tengah bahaya provokasi yang bisa memicu tindakan anarkis. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, doa bersama digelar pemerintah kabupaten bersama unsur Forkopimda, organisasi masyarakat, MUI, tokoh lintas agama, dan aliansi driver online. Doa bersama dilakukan agar Indonesia, khususnya Kabupaten Garut, dijauhkan dari segala mara bahaya dan tindakan provokasi yang dapat memecah belah persatuan. Dalam aksinya kali ini, masyarakat juga ikut mendoakan pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang meninggal beberapa waktu lalu dan warga lainnya juga turut menjadi korban dalam aksi unjuk rasa. Di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, aksi doa bersama dilakukan pemerintah kabupaten bersama Forum Kerukunan Umat Beragama, aliansi masyarakat dari kalangan buruh, pengemudi ojek online, mahasiswa, hingga budayawan. Dengan khusyuk dan khidmat, mereka memanjatkan doa demi keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia. Mengingat beberapa hari terakhir, terjadi situasi rusuh di beberapa daerah di Indonesia. Doa juga ditujukan kepada warga yang meninggal dunia dan terluka akibat menjadi korban dalam aksi unjuk rasa anarkis beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan ini, masyarakat diimbau agar tak mudah terpancing dan terprovokasi berbuat anarkis dan mengajak semua elemen turut menciptakan kondisi aman dan nyaman. Kita ke informasi selanjutnya. Reza Sendi Pratama berangkat membawa aspirasi yang hendak disuarakan ke wakil rakyat dan pemerintah. Namun mahasiswa Universitas Amikom itu pulang membawa luka yang tidak bisa ditanggungnya. Duka lara keluarga termasuk Yoyon Surono, ayah Reza Sendi Pratama, kian menusuk hati ketika Yoyon mendapati tubuh anaknya dipenuhi luka pijakan bekas sepatu. Yoyon mengetahui hal itu ketika memandikan jenazah Reza. Tadi kan ikut mandi di sini tuh kayak patah atau gimana ke sini. Terus sini tuh ada pijakan bekas kaki-kaki BDL itu sama sepatu-sepatu. Terus ini udah sehatan. Terus sama kepala sini agak bocor, nggak salah. Terus ini itu kayak putih-putih kena gas air mata itu yang sini tuh. Sama kaki, sama tangan itu pada lecet, punggungnya lecet. Jadi penjelasan rumah sakit bagaimana? Saya nggak mau otopsi soalnya. Nggak diotopsi. Tadi udah saya harusnya kan ini sampai sini jam 1. Kita kan udah masuk awal. Cuman kalau ada kendala dari kepolisian, dia harus minta otopsi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuman kita dari keluarga udah pasrah. Apapun yang terjadi ini musibah gitu aja. Mulanya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta ini mengikuti demonstrasi pada hari Minggu pagi. Namun ketika motor yang ditumpangi bersama satu kawannya mati mesin di depan Mapolda DIY dan hendak berbalik arah, Reza dan temannya ditembaki gas air mata. Terlihat Reza kemudian berlari. Polisi pun berjanji akan mengusut kematian Reza. Mungkin ada saksi bagaimana saudara Reza. Selama ini yang kami lihat hanya dari media, kami coba lihat berita-berita media sosial. Apakah benar korban yang diperlakukan seperti itu? Ini penting. Jadi kalau masyarakat memang menemukan, masuk kamar, kasih ke saya, supaya saya mudah melakukan penyelidikan nantinya. Keluarga dan rekan satu kampus Reza berharap kematian pemuda usia 21 tahun ini diusut tuntas. Reza sudah menginjak semester 5 di Prodi Ilmu Komunikasi, tapi pendidikannya itu tidak akan pernah tuntas. Reza telah terbaring untuk selamanya di peristirahatan terakhirnya di TPU Sasanalaya Jatisari Sleman. Namun suara Reza akan terus bergema dalam jiwa jutaan rakyat Indonesia sebagaimana Tan Malaka pernah berucap. Ingatlah bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV. Polisi merilis hasil pemeriksaan 7 anggota BRIMOB yang mengendarai kendaraan taktis atau rantis dan menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Dari pemeriksaan tersebut, 2 anggota dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan terancam dipecat. Polisi merilis hasil pemeriksaan 7 anggota BRIMOB yang mengendarai kendaraan taktis atau rantis dan menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga meninggal dunia di tengah demonstrasi di depan gedung DPR RI. Dari pemeriksaan tersebut, 2 anggota dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan terancam dipecat. Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divpropam Polri, Brigjen Polisi Agus Wijayanto menjelaskan bahwa hasil analisis alat bukti dan pemeriksaan saksi mengungkap adanya 2 kategori pelanggaran dalam insiden ini. Pelanggaran berat dilakukan oleh Kompol K yang saat kejadian menjabat sebagai Danjen Resimen 4 Korbrimob Polri dan duduk di kursi kiri depan, serta Brib KR, pengemudi rantis Barakuda dari Satbrimob Polda Metro Jaya. Sementara itu, 5 anggota lainnya yakni Aibda MR, Bribtu D, Bribda M, Baraka J, dan Baraka YD dikenai sanksi atas pelanggaran sedang. Mereka duduk di bagian belakang kendaraan sebagai penumpang. Jika terbukti bersalah dalam sidang etik, Kompol K dan Brib KR terancam diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang etik untuk Kompol K dijadwalkan berlangsung pada Rabu 3 September.
Sementara Bribka R akan disidang keesokan harinya, Kamis 4 September 2025. Kita dapat dikategorikan ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori pelanggaran berat. Dilakukan oleh 1 Kompol K, jabatan adalah Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri, duduk di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R, jabatan Basat Brimopolda Metro Jaya, selaku driver Rantis PJJ Nopol 17713-7 Romawi. Lebih lanjut, Div Propam Polri juga menegaskan bahwa ke-7 anggota yang diperiksa tersebut benar-benar merupakan personel Brimob aktif, bukan warga sipil seperti yang sempat diragukan oleh warganet dan berkembang di media sosial. Brigjen Agus memastikan seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara transparan. Tim pengawas eksternal dari Kompolnas pun telah diberikan akses penuh untuk memverifikasi status dan keterlibatan ke-7 anggota Brimob dalam peristiwa ini. Apakah ke-7 itu anggota Brimob atau bukan karena diragukan yang berkembang di medsos? Dari Kompolnas langsung sudah melaksanakan pengecekan dan kita berikan akses penuh untuk tim Kompolnas sudah langsung melihat dan menanyakan serta minta KTA dan nanti bisa dijawab oleh tim pengawas eksternal kalau mungkin masih diragukan. Insya Allah kami bergerak apa adanya sesuai fakta dan 7 personel ini adalah anggota Brimob. Gitu. Kita ke informasi berikutnya. Keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dalam tragedi demonstrasi 28 Agustus 2025, berharap insiden ini diusut tuntas. Keluarga Afan juga menuntut para pelaku yang merenggut nyawa Afan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Sejak Kamis malam 29 Agustus 2025, kediaman mendiang Afan Kurniawan ramai disambangi banyak orang. Karangan bunga ungkapan duka berjejer sepanjang gang menuju kediamannya. Meninggalnya Afan Kurniawan menggugah sanubari banyak orang. Aksi solidaritas pun muncul di berbagai daerah. Aksi-aksi itu diharapkan berbuah keadilan hukum untuk Afan. Di Palembang, Sumatera Selatan, ratusan pengemudi ojek online rela menunda mencari nafkah demi melakukan aksi solidaritas untuk Afan Kurniawan. Mereka turun ke jalan menggalang donasi untuk keluarga Afan. Kegiatan penggalangan donasi itu dilakukan selama 3 hari dari 30 Agustus hingga 1 September 2025. Jadi hari ini tidak narik Kak, khusus ini kan? Narik cuman sebentar. Sebentar. Karena solidaritas tadi? Iya, iya. Oke. Ini kapan dikirimkan uang hasil sumbangan warga-warganya? Oh, kalau itu tahu dari komunitas gokilnya dulu. Oh, nanti langsung dari sana. Jadi banyak yang tidak narik hari ini Kak, karena ikut aksi solidaritas Kak ya? Ya betul, dari nanti kan ini dari Ado langsung disalurkan. Ini dari banyak warga yang nyumbang? Banyak ini Pak. Tidak hanya komunitas ojek online, organisasi buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ziarah ke makam mendiang Afan Kurniawan, serta menyerahkan dana solidaritas kepada keluarga Afan. PSI, pimpinan Bung Andi Kenenelea pada hari ini telah melakukan ziarah ke makam almarhum Pak Afan Kurniawan, dan tadi barusan kami ziarah tausiah kepada keluarga almarhum sambil menyampaikan bingkisan dari donasi dari teman-teman anggota kami di bawah kepada keluarga almarhum. Semoga hal tersebut bisa mengurangi rasa duka dan merupakan menunjukkan kepada keluarga bahwa cukup banyak teman-teman kami berpartisipasi turut larut dalam kesedihan yang mereka alami. Ayah Afan Kurniawan, Zulkifli, mengaku mendapat banyak donasi, bantuan, hingga uang tunai dari berbagai kalangan usai Afan meninggal dunia pada tragedi 28 Agustus 2025. Meski demikian, Zulkifli menyebut harta itu tidak bisa menggantikan anaknya. Ia hanya berharap para pelaku mendapatkan hukuman setimpal serta menyerahkan sepenuhnya kasus hukum yang melibatkan 7 personil Brimob ke aparat kepolisian. Kepolisian biar mereka lah yang
karena mereka tugasnya. Oke, Pak, sejauh ini sudah ada 7 orang nih Pak anggota BRIMOB yang ditahan. Nah, Bapak sendiri apa harapannya Pak? Ya, harapannya ya bagaimana ya sesuailah dengan undang-undangnya dan pasalnya. Harapan saya ya seberat-beratnya lah. Saya merasa kehilangan anak saya. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya bakal menangani kasus ini secepatnya. Kapolri menargetkan dalam waktu 1 minggu kasus ini sudah dapat naik ke sidang etik. Proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadif Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik. Tim Liputan Metro TV. Kita jeda dulu, kami akan kembali setelah headline news. Tetaplah di Midnight Live. Baik, pemirsa dan Aumania, kembali lagi di Midnight Live. Para pemuka agama atau kepercayaan di Jawa Tengah yang tergabung dalam Persaudaraan Lintas Agama atau PELITA menyerukan perbaikan fundamental pemerintahan Republik Indonesia berbasis moralitas dan tanpa kekerasan. PELITA menekankan agar aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan prosedur hukum yang jelas, serta mengimbau masyarakat menolak provokasi dan tidak terlibat aksi destruktif. Mereka juga mengajak seluruh umat saling menjaga dan mendoakan demi terwujudnya Indonesia yang damai dan sejahtera. Seruan moral ini disampaikan agar situasi kondusif dan Indonesia kembali melangkah menuju harmoni dan kemajuan. Panggilan kita bersama-sama untuk ikut dengan cara kita sebagai tokoh-tokoh agama ikut menyerukan harapan besar kami agar Indonesia ini menjadi damai kembali. Maka siapapun yang mengambil bagian di dalam peristiwa ini, entah mau mengungkapkan inspirasinya, kami berharap disampaikan dengan cara damai, disampaikan dengan cara yang tanpa kekerasan, disampaikan dengan cara yang lebih persuasif, sehingga suasana itu tetap terjaga aman. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait kasus pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah. Presiden menegaskan tindakan itu masuk kategori makar. Presiden pun memerintahkan seluruh aparat negara mengusut pembakaran gedung DPRD. Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah. Orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka.
Demi Allah, saya tidak akan mundur setapa pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Jakarta, Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar. Kegiatan ini melibatkan 350 personel gabungan Polri dan sejumlah organisasi masyarakat. Bagaimana hasil patroli skala besar yang sudah dilakukan Polda Metro Jaya? Kita akan ketahui informasinya langsung dari Fadila Syarafina dan juru kamera Rifki Adi. Fadila, selamat malam. Jadi kemana saja rute dari patroli skala besar ini? Ya, Resa, benar sekali. Setelah beberapa waktu belakangan ini sejumlah kericuhan pecah di beberapa daerah yang ada di Jakarta, saat ini Polda Metro Jaya ini melaksanakan patroli skala besar untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakat di Jakarta. Kalau untuk rutenya sendiri, pada patroli skala besar ini dibagi ada 2 tim dari Polda Metro Jaya. 2 tim ini memiliki rute yang berbeda, di mana untuk rute pertama atau dari tim pertama ini akan fokus di daerah Jakarta Timur dan juga Jakarta Utara, sementara untuk tim kedua ini akan fokus di area Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan. Untuk rutenya sendiri, Resa, di mana untuk tim pertama ini akan dari Polda Metro Jaya ini menuju ke arah Jatinegara, kemudian nanti akan ke arah Polres Jakarta Timur, kemudian dilanjutkan ke Polres Jakarta Pusat dan menuju ke arah Sunter sebelum nantinya kembali ke Polda Metro Jaya. Sementara untuk tim kedua yang fokus di area Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan, ini rutenya adalah dari Polda Metro Jaya kemudian menuju ke area Kuningan, menuju ke depan Kuitang, kemudian menuju ke Jalan Juanda ke arah Dan Mogot, kemudian ke Polres Jakarta Barat, kemudian dilanjutkan ke arah Jalan Panjang menuju ke Jakarta Selatan sebelum akhirnya nanti kembali lagi ke Polda Metro Jaya. Tadi patroli skala besar ini sudah dilaksanakan mulai pukul 4 sore dan akan terus dilaksanakan hingga pagi nanti untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakat. Dan patroli ini akan dilaksanakan setiap 3 jam sekali, Resa. Fadila, apakah patroli skala besar ini nantinya akan dilakukan secara rutin? Ya, Resa, kalau kita lihat patroli skala besar ini sebenarnya sudah dilaksanakan selama 2 hari ya, mulai dari hari Minggu kemarin ada sejumlah aparat TNI dan juga Polri yang diturunkan, kemudian pada hari ini dilakukan lagi patroli skala besar. Tapi untuk apakah ini akan dilaksanakan secara rutin, tadi kami juga sudah menanyakan kepada pihak Polda Metro Jaya. Tadi disampaikan bahwa untuk patroli skala besar ini akan dilakukan melihat dari bagaimana situasi dan juga kondisi di area Jakarta, apakah sudah kondusif atau belum. Apabila belum, nanti akan dilaksanakan secara rutin. Tapi untuk patroli ini tadi juga disampaikan bahwa tidak akan hanya patroli skala besar, namun juga akan dilaksanakan patroli secara skala kecil. Nah, Resa, sebenarnya tadi juga disampaikan bahwa untuk patroli skala besar ini tidak hanya akan menyisir jalan-jalan besar atau jalan-jalan protokoler saja, namun juga akan menyisir area gang-gang kecil sehingga masyarakat ini bisa sekali lagi merasa aman untuk melaksanakan aktivitas seperti biasa. Resa. Baik, Fadila, selain personel Polri, siapa saja yang terlibat dalam patroli skala besar ini? Ya, Resa, untuk patroli skala besar ini memang ada ratusan personel Polri yang diturunkan. Ada sebanyak 350 personel yang diturunkan pada hari ini, namun bukan hanya dari Polri saja, tapi juga dari beberapa ormas ini turun juga, ada dari Forkabi Betawi, kemudian juga Laskar Merah Putih ini juga turut membantu jalannya patroli skala besar ini. Tentunya untuk memastikan keamanan dari masyarakat di Jakarta agar tidak ada lagi tindakan anarkis di sini. Tadi pihak Polda Metro Jaya ini juga meminta agar masyarakat ini juga berperan aktif, Resa. Jadi apabila melihat adanya tindakan-tindakan anarkis ini bisa langsung menyampaikan ke pihak kepolisian untuk nanti ya dapat langsung ditindak. Kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya pelaksanaan dari patroli ini juga sesuai dengan amanat atau perintah dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana sebelumnya Presiden Prabowo ini meminta agar Polri dan juga TNI ini untuk melakukan patroli di beberapa daerah di Indonesia, tentunya untuk memastikan stabilitas dan juga keamanan di Indonesia. Rasa. Baik, Fadila, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat malam.
Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain usai jeda. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Kita ke informasi selanjutnya. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PBHMI menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI Senin sore. Aksi ini bertujuan untuk penyampaian aspirasi sekaligus memberikan koreksi bagi bangsa Indonesia. Ketua PBHMI Bagas Kurniawan menilai meskipun pemerintah sudah memberikan respon sebagian tuntutan masyarakat, perbaikan institusi perlu dilaksanakan. Ia menyebut hal itu sebagai pekerjaan rumah yang besar dan harus segera dituntaskan. Dalam aksinya, PBHMI menyerukan gerakan koreksi Indonesia dan usung Sabta Suara Rakyat untuk menyelamatkan demokrasi. Lebih lanjut, aksi ini juga dipandang PBHMI sebagai momen imbauan kepada seluruh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi secara damai. PBHMI menolak tindakan anarkistis, vandalisme, maupun perusakan fasilitas publik. Kita harus fokus terhadap substansi isi tuntutan kita. Jadi itu yang menjadikan fokus dari PBHMI. Kita fokus menuntut aspirasi kita untuk didengar oleh pemimpin di Indonesia ini. Seruan aksi damai di berbagai daerah terus menggema. Ajakan untuk menjaga persatuan dan solidaritas diharapkan dapat meredam suasana dan menghindari terjadinya tindakan perusakan yang dipicu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di Kabupaten Pidi Aceh, ribuan jemaah Majelis Taklim Sirul Muqtadin larut dalam zikir dan doa bersama. Mereka memohon agar diberikan kedamaian untuk Indonesia. Kegiatan yang bertepatan dengan Haul Akbar Majelis Sirul Muqtadin ini bukan hanya momentum spiritual, melainkan wadah memperkuat kebersamaan, persaudaraan, serta menjaga persatuan di tengah masyarakat. Di Jambi, kegiatan doa bersama dan aksi damai 1000 lilin digelar Polda Jambi beserta jajarannya bersama ratusan driver ojek online dari berbagai komunitas di Provinsi Jambi. Aksi ini sebagai bentuk penghormatan dan duka cita atas wafatnya salah satu rekan seprofesi driver ojol Afan Kurniawan, sekaligus menyerukan ajakan menjaga persatuan dan situasi Kamtipmas di Jambi tetap aman dan kondusif. Turut hadir Gubernur Jambi Al-Haris, Forkopimda Provinsi Jambi, Korem 042 Garuda Putih, jajaran tokoh lintas agama, serta puluhan pelajar. Di Medan, Sumatera Utara, doa bersama lintas agama untuk Indonesia damai digelar. Ratusan prajurit TNI di lingkungan Kodam 1 Bukit Barisan membacakan ayat suci Al-Quran serta memanjatkan doa untuk perdamaian di Indonesia. Doa bersama juga dilanjutkan dengan doa lintas agama di Balai Prajurit Makodam 1 Bukit Barisan dengan menghadirkan sejumlah tokoh lintas agama untuk mendoakan Indonesia agar selalu dalam suasana yang aman dan kondusif. Di Semarang, Jawa Tengah digelar istighosah dan doa bersama lintas agama. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov Jateng ini berlangsung di halaman Wisma Perdamaian Kota Semarang. Ratusan masyarakat dan tokoh lintas agama di Jawa Tengah hadir. Doa dikhususkan untuk kedamaian dan kerukunan warga Jawa Tengah maupun negara Indonesia. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta bergandeng tangan untuk menurunkan tensi yang
Warga jaga warga ramai di media sosial. Hal ini menyikapi maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang berujung ricuh. Pesan ini bertujuan mengajak seluruh elemen untuk menjaga keamanan dan ketertiban, mencegah provokasi, serta melindungi fasilitas umum. Dilansir dari beberapa postingan akun di sosial media, poster warga jaga warga berisi pesan untuk melindungi sesama warga. Kemudian jangan merusak dan mengambil milik sesama, serta jangan menyakiti sesama warga. Dengan munculnya unggahan ini, warga diharapkan saling menjaga dari oknum-oknum provokator. Informasi berikutnya, ratusan warga Kota Bekasi menyampaikan sikap bersama untuk menjaga Kota Bekasi di gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan guna memberikan dukungan kepada pemerintah dan aparat keamanan agar wilayah tetap kondusif. Bertempat di halaman Gedung Wakil Rakyat Kota Bekasi, ratusan warga dari berbagai wilayah dan sejumlah unsur organisasi menyatakan sikap dukungan untuk menjaga kondusivitas wilayah. Pernyataan sikap digelar sebagai bentuk dukungan untuk turut serta menjaga keamanan buntut aksi massa yang belakangan anarkistis dan kriminal. Masyarakat Kota Bekasi ini tidak ingin daerahnya menjadi sasaran kerusuhan. Mereka akan berjaga di gedung DPRD Kota Bekasi dengan inisiatif warga sendiri demi terciptanya Kota Bekasi aman. Kita sudah komitmen selama ada masa-masa aksi demo, kita akan terus mengawal. Selama demo itu aman, nyaman, tertib lah. Jadi tidak membuat resah warga masyarakat di Kota Bekasi. Ya. Ini ada perintah atau inisiatif, Mang? Ini inisiatif kami sebagai warga masyarakat di Kota Bekasi. Dan itu juga sudah tercantum. Saya rasa semua masyarakat Kota Bekasi mengertilah. Itu semua sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Kita harus tetap menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga yang masuk Sumarekon ditahan. Kawasan Sumarekon kompak menghadang perusuh pada Minggu malam. Mereka gerah dengan keonaran ratusan remaja yang diyakini bukan warga Bekasi. Warga mendapati para perusuh hendak masuk ke perumahan setelah dipukul mundur polisi usai menyerang Mapores Metro Bekasi. Di tengah situasi nasional yang memanas di tengah aksi massa besar-besaran yang berujung kericuhan di sejumlah kota besar, para tokoh agama memberikan pesan khusus dan mendalam agar umat memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Mari kita menjaga Jakarta, kita saling menjaga, kita menjaga Indonesia. Semoga Tuhan yang telah mengantarkan bangsa kita kepada kemerdekaan selalu menjaga, melindungi, dan melimpahkan berkat. Itulah pesan yang diserukan Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, di tengah kondisi bangsa yang dinilai tidak kondusif dalam beberapa hari terakhir. Kardinal Suharyo mengajak umat, khususnya umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta, agar menjaga kejernihan dan keteguhan sikap, serta meminta umat untuk memahami gejolak yang terjadi dengan bijak serta penuh tanggung jawab. Tetap menjaga kejernihan dan keteguhan sikap. Yang kedua, mempererat solidaritas sosial masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Ketiga, sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita diajak, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal senada pun diutarakan ulama Sulawesi Tengah yang mengajak pemerintah dan legislatif untuk terbuka dan mendengar aspirasi masyarakat. Aparat keamanan juga diminta untuk mengedepankan kemanusiaan.
Sementara masyarakat diimbau tidak terprovokasi dengan informasi maupun oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah dan lembaga legislatif harus lebih terbuka dan mendengar suara dan aspirasi masyarakat, serta para aparat keamanan mengedepankan humanis dalam mengawal demokrasi. Dengan berdialog dan sebelumnya pemerintah bersama ormas keagamaan menyerukan persatuan dan perdamaian pasca aksi unjuk rasa yang belakangan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum. Para petinggi ormas Islam ini memberikan masukan kepada Presiden terkait apa yang terjadi di masyarakat. Diharapkan pemerintah dapat menyerap aspirasi masyarakat agar situasi kembali kondusif. Selain itu, masyarakat diimbau tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seruan dari tokoh agama ini menjadi penegasan bahwa pemerintah bersama rakyat ingin menutup lembaran kericuhan dengan mengedepankan dialog dan persatuan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan Metro TV. Ribuan mahasiswa di Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi di bundaran UGM. Massa yang tergabung dalam aliansi Jogja Memanggil ini menyuarakan sejumlah aspirasi rakyat. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta yang tergabung dalam aksi damai aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi di bundaran Universitas Gadjah Mada. Massa menyampaikan sejumlah aspirasi soal evaluasi kinerja DPR RI dan menuntut pengusutan kasus kematian mahasiswa Amikom Yogyakarta Reza Sendi Pratama yang ikut demonstrasi hari Minggu kemarin. Tidak hanya di bundaran UGM, aksi demonstrasi juga dilaksanakan di gedung DPRD DIY. Masa aksi disambut dengan brigada lengkap dengan iringan musik. Demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditulis dalam sebuah kertas dan langsung diterima oleh Ketua DPRD Yogyakarta Nuryadi. Usai tuntutan diterima, masa aksi membubarkan diri dengan tertib. Sebagai bentuk komitmen kita dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, saya sebagai koordinator umum aksi ini, kita tetap akan mengawal tuntutan yang sudah. Ribuan pecalang atau petugas keamanan tradisional dan adat Bali menolak segala bentuk unjuk rasa anarkis. Meski tidak memiliki kewenangan bertindak, para pecalang diperkenankan memukul kentongan tanda bahaya jika terjadi aksi anarkisme di wilayah adat mereka. Ikrar menolak segala bentuk aksi anarkisme dilakukan saat gelar Agung Pecalang di lapangan Puputan Niti Mandala Renon dan Pasar Senin pagi. Dalam ikrarnya, para pecalang menyatakan siap menjaga keamanan, keselamatan, dan kedamaian di wilayah adat seluruh Bali. Meski tidak memiliki kewenangan bertindak, namun para pecalang diberikan kebebasan memukul kul-kul bulus atau kentongan tanda bahaya jika terjadi aksi anarkisme di wilayah adat mereka. Gelar Agung Pecalang juga dihadiri Gubernur Bali, Kapolda Bali, dan Rem 163 Wirasatya dan Forkopimda Bali. Kompak, suara keras, tegas. Kalau saya bilang pecah. Kita ke informasi yang terakhir, pemirsa. Aksi damai tidak hanya digelar di Indonesia. Sejumlah warga Indonesia, pelajar, dan diaspora Indonesia yang menamakan dirinya Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Jerman menggelar aksi unjuk rasa terkait kondisi di Indonesia saat ini. Aksi unjuk rasa dilakukan secara damai di depan Brandenburg Gate atau Gerbang Brandenburg yang merupakan ikon kota Berlin. Selain menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan, para pengunjuk rasa juga mengheningkan cipta untuk para korban jiwa akibat kerusuhan yang terjadi di tanah air.
Dalam unjuk rasa ini mereka menyuarakan 8 tuntutan. Salah satu diantaranya meminta untuk menghentikan kenaikan pajak yang semakin memberatkan rakyat. Kita lanjutkan perjuangan kita. Indonesia yang mengalami kriminalisasi dan brutalisasi. Tapi kita ada di sini karena kita marah dan kita selesai. Ada organisasi teman-teman semua di sini bersolidaritas. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton sekali lagi sudah hadir di Midnight Live. Kita akan berjumpa lagi besok dan tentunya hanya dalam Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.